Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faya'il hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tazakkaru fi qawlihi ta'ala fi kitabil azizil azim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al mu'minuna liyunfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Jamaah kami yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, judul ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pesantren sebagai tempat pembentukan karakter. Ayat yang saya bacakan tadi, dari konteks ayatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang menjadi dua misi yang harus dilaksanakan, yang mana kala itu misi pertama adalah berperang fi sabilillah, kemudian misi yang kedua adalah liyatafaqahu fiddin, yang tentunya liyatafaqahu fiddin ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apabila mopi Nabi sallallahu alaihi wasallam laku makukwe, itulah yang menjadi misi yang harus kita lakukan. Liyatafaqahu fiddin, tafaqquhu fiddin adalah memperdalam pengetahuan agama. Bahkan ayat ini disebutkan makada aja nayamananna kama tepe jok kamana mamusu erawatiro. Hendaknya sebagian itu tinggal bersama dengan Rasulullah untuk liyatafaqahu, untuk memperdalam pengetahuan agama. Di mana kaitannya pesantren dengan liyatafaqahu fiddin, tafaqquhu fiddin? Yang mana orientasi pesantren itu adalah pendalaman pemahaman pengetahuan agama, sehingga biasa niru ring kalinga ini makada narik komelo ko mak guru agama mutama ko ri pesantrennya, ajak mak guru agama ri YouTube deh, kira-kira seperti itu. Bahkan ada yang mengindikasikan pesantren itu sebagai nasengero pesantrennya bengkel, naseng bengkel orang, bengkel manusia. Maka nariko angka iro anata gimpe, ya gimpe anata naseng fatamani pesantrennya, insyaallah pagi itu gimpe. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah sebagai penjara suci, nasengnya terhukum. Maka dikuliwai betana anakmu, liwai cigona patang lawan apa terhukum bawan niki pesantren, TV niki pesantrennya fajar itu kedo, dia nana mega fajar ni macigau. Ini yang seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan makada nariko melo ko pancaji pandritai anakmu magai kapatama ni ma pesantren. Pancaji pandrita tu insyaallah
Jadi bukan hanya anak irama gimpe, anak yang ini, mabeta, magal dan sebagainya, tetapi termasuk anak-anak yang cerdas. Ketika mau menjadi seorang ulama, relo iman caji pandrita, magai pertama dari pesantren. Berkata Profesor Dr. Haji Mukti Ali, maka tidak ada ulama yang lahir dari lembaga pendidikan lain selain daripada pesantren. Degaga pandrita jaji nareko tania boleh ki pesantrennya, mustahil itu. Tidak ada ulama yang lain selain daripada pesantren. Jamaah tarikh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya alhamdulillah perkembangan dan pertumbuhan pesantren saat ini luar biasa, tumbuh berkembang bagaikan jamur, yang mana data kali ini, data saat ini tahun 2024 saja itu jumlah pesantren saat ini 380 lebih, 380, 350, 200-an lebih pondok pesantren seluruh Indonesia. Bahkan saat ini pondok pesantren itu menjadi primadona dan digandrungi oleh anak-anak milenial. Bukan hanya anak-anak yang milenial yang menggandrungi, yang menjadikan primadona pesantren itu, dan tetapi termasuk orang tua kita. Alumni santri saat ini menjadi primadona, menjadi rebutan. Ada salah satu lembaga di Mahat Ali Asadiyah itu kotema yang terus menjadi rebutan. Jadi yang kemana bapak-bapak dan ibu-ibu mau bermenentukan kiai ulama-ulama, calon ulama, ada banyak di sana. Ya. Itu jadi rebutan. Laki-laki diminta, bisakah jadi menantu? Kalau perempuannya, bisakah saya jadikan menantu itu? Seperti itu, menjadi primadona. Jamaah tarikh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya sistem pendidikan yang di pesantren itu, salah seorang profesor dari Inggris pernah meneliti bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren itu adalah sistem pendidikan yang sangat modern di dunia. Coba, kenapa? Karena di mana metode pembelajarannya hampir sama dengan metode pembelajaran yang dilakukan pada masa-masa Rasulullah SAW. Tak lebih dan tak kurang seperti itu. Di mana Rasulullah SAW kala itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat, lalu kemudian menyampaikan pemahaman-pemahaman agama. Sama juga yang dilakukan saat ini seperti itu di pondok pesantren. Dan alhamdulillah saya katakan tadi bahwa pesantren menjadi primadona untuk saat ini. Saya hanya membaca di media-media sosial penerimaan taruna polisi itu, Pak Kapolri mengatakan prioritaskan tamatan pesantren. Coba, prioritaskan. Nah sebab ternyata alumni dari pondok pesantren itu katanya itu sudah jadi prajurit yang sudah jadi. Dia sudah disiplin, dia sudah mandiri, dia sopan, dia sederhana, memiliki akhlak mulia. Apalagi sehingga dia demikian, bukan hanya Polri yang memberikan prioritas, dan tetapi termasuk TNI. Bukan hanya TNI, dan tetapi termasuk perguruan tinggi negeri lainnya menawarkan beasiswa, menawarkan bebas tes hanya untuk tamatan santri, pondok pesantren dan al-hafiz. Jemaah tarikh yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di pesantren selain daripada tafakuh fiddin,
Selain dengan memperdalam agama, pengetahuan agama itu di sana di mana pesantren itu dijadikan sebagai wadah pembentukan akhlakul karimah. Di sana diberikan pelatihan, dibentuk kemandirian, kedisiplinan, di mana juga ta'zimnya, baik kepada ta'zim kepada guru, kepada pembina, dan termasuk kepada teman-temannya. Mereka itu selalu menerapkan ta'zim, penghormatan. Maka tentunya dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang menitipkan putra-putrinya di pesantren itu, maka tentunya segala tanggung jawab sebagai orang tua itu sudah terpenuhi. Bukankah tanggung jawab orang tua itu adalah wa yu'allimahul kitabah wasibaha warimayat wa adabuhu wa yusina adabuhu, semuanya sudah ada di pondok pesantren. Jadi apalagi bapak-bapak dan ibu, dena tenyane di silada paguri mengaji, tenyane di silada tanya bawang akurang hadis di paguri di pesantren, bahkan kitab-kitab lainnya diajarkan. Apalagi diajarkan anak-anak kita di pesantren itu adalah belajar wasibaha, belajar mandiri, belajar berenang dalam artian adalah mandiri. Coba saja terkadang orang tua merasa iba dan kasihan ketika datang mengunjungi anaknya, maka yang selama ini manja, hidupnya manja, dicemeva, difabiri pondrona, dipakasingi perapina wajunna, dipakasingi agana, kan tetapi ketika dia masuk di pesantren, maka alena mana na jamai, alena pabiring ondronganna, alena lepe wajunna, alena dan seterusnya, itu diterima, didapatkan di pesantren. Warimaya termasuk itu adalah diajarkan, dilatih berbagai macam keterampilan, dan tentunya itu adalah dibekali dengan visioner. Oleh karena itu jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya pesantren ini tidak mengherankan jika sekiranya melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi cerdas, generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang siap membangun negeri. Dari dulu pondok pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan. Sampai saat ini salah satu pesantren di Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren Asadiyah yang tertua di Sulawesi Selatan itu, melahirkan beberapa ulama-ulama besar, melahirkan ulama-ulama yang tersohor di Sulawesi Selatan. Tidak ada ulama yang lahir di Sulawesi Selatan. Yang melahirkan itu adalah Al-Alimul Alama Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad, Guruta Haji Daud Ismail di Sopeng, Guruta Haji Abdul Daleh di Mangkoso, Haji Abdul Fabaja di Parepare, Haji Junaid Sulaiman di Bone, Guruta Yunus Maratan, Abdullah Maratan, Malik, Abdul Malik, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah ulama-ulama yang lahir dari pesantren. Oleh karena itu, yang saat ini lagi alumni terbaik Pondok Pesantren Asadiyah adalah Andre Guruta Prof Haji Nasaruddin Umar. Itu adalah beliau adalah sebagai alumni terbaik Pondok Pesantren Asadiyah, yang juga beliau sebagai ketua umum pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah, yang juga masuk sebagai kabinet merah putih. Beliau adalah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu jamaah tarwih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentunya memilih pondok pesantren, ya tentunya itu adalah merupakan pilihan yang sangat tepat, dan sangat lebih tepat lagi jika sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren Asadiyah. Karena tentunya saat ini ya satu-satunya cabang ya madrasah kita di Surau ini, inilah yang menjadi benteng pertahanan kita.
yang mana saat ini kita digempur arus globalisasi. Bukan hanya arus globalisasi yang kian menggempur kita, kan, tetapi termasuk paham-paham Wahabi yang menggempur kita. Boleh jadi nanti ke depan ini dia nama ruah matarawi kimapakwe. Boleh jadi nanti ke depannya itu dia ada istilah meraja. Dia yang kelinga masih matarheme. Dia yang kelinga masih masalawat. Bam manibawang, kamu manibawang, dan seterusnya. Nah sebab makuku egana apa hagero magai de gaga deni figo bid'ah mana-mana. Iya, salah mana menikung ke figo. Iya, bahkan saya lihat buka-buka kemarin, saya lihat di media sosial namong ero pakai kuburai masam pajak tawi persoalkan tuh makdero bid'ah. Apalagi si ero pak jamaah-jamaahnya kemana? Dia gaga. Assalamualaikum pada mendek mana nih? Dia gaga urusan. Maka tentunya jagalah madrasah kita di sini, karena inilah satu-satunya menjadi benteng pertahanan kita. Karena itu sekali lagi terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya pondok pesantren ini harus tetap didukung terus, karena inilah harapan kita yang menjadi benteng pertahanan pemahaman kita. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.